Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya merasa terhormat diundang oleh Universitas Bangka Belitung ya, ini untuk mendiskusikan apa yang menjadi concern bersama, terutama dalam pembangunan daerah kepulauan dan pesisir dalam perspektif Pancasila. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada dan hormat terhadap Dr. Ibrahim ya, Rektor Universitas Bangka Belitung, kemudian Bapak Bupati Bangka Tengah. Kalau Bapak Bupati PPU sering ketemu ya, sering diskusi. Jadi kemudian Kepala LPPM Universitas Bangka Belitung ya, dan seluruh sivitas akademika Universitas Bangka Belitung. Izinkan saya melaporkan bahwa saya dan 3 teman ya, dari Komite Pemantau Otonomi Daerah Pak Endi Jaweng yang sekarang menjadi Komisioner Ombudsman ya, kemudian kedua Pak Basilio Waraujo sekarang menjadi deputinya Pak Luhut ya, dan satu lagi ada dosen UI Pak Nurkolis, dan saya yang diminta oleh Dewan Perwakilan Daerah pada tahun 2017 dan sampai 2018 untuk menyusun rancangan undang-undang daerah kepulauan. Perlu saya informasikan bahwa rancangan undang-undang daerah kepulauan ini sebenarnya tahun 2012 juga sudah ada, tapi dipatahkan oleh pemerintah, waktu itu tidak disetujui untuk diteruskan. Nah, berbeda dengan yang kami usulkan ini, dua-duanya, baik DPR maupun DPD, itu mufakat untuk meneruskan menjadi dibahas dengan pemerintah, dan masuk prolegnas prioritas 2 kali, ya, tahun lalu dan tahun sekarang, masa sidang ini. Nah, kami berharap malah daerah ya yang menjadi concern, yang terdaftar dalam RUU daerah kepulauan ini ada 8 provinsi, yaitu saya bacakan ya: Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara. Sementara di Provinsi Bangka Belitung sendiri yang masuk ada Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur. Ini masuk dalam kategori kota dan kabupaten dengan karakteristik kepulauan. Ya. Nanti ada di undang-undangnya. Nah, di RUU-nya, tahun 2017 saya datang ke Pangkal Pinang, berdiskusi dengan gubernur dan seluruh stakeholder untuk mendiskusikan ini, dan ada kesepakatan untuk mendorong wakil-wakil rakyat, baik DPD maupun DPR, jadi dari partai politik maupun dari DPD, untuk mendesak ke DPR maupun DPD dan pemerintah agar segera membahas ini, karena semua partai, semua fraksi di DPR, kemudian yang berinisiatif adalah Dewan Perwakilan Daerah, sudah sepakat dan mufakat untuk meneruskan ini, dan 2 kali masuk prolegnas prioritas. Saya ingin ceritakan tentang latar belakang ini ya. Pada tahun 2005, 8 gubernur berkumpul di Ambon, ada yang dinamakan Deklarasi Ambon yang menuntut kepada pemerintah pusat untuk memberi perhatian khusus kepada wilayah dengan karakteristik kepulauan. Contohnya Bangka Belitung ini kan punya 1000 pulau lebih, dan sebagian besar tidak bernama, tidak punya nama. Di Kepulauan Riau juga begitu, ada 1200 lebih pulau, bahkan ada sebagian besar yang tidak bernama dan tidak berpenghuni. Dan betapa rawannya negara kesatuan Republik Indonesia ya. Kita ingat deklarasi Juanda pada tahun 1957 yang menyebut bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, archipelago state. Tetapi implementasi negara kepulauan ke dalam daerah-daerah kepulauan, pendelegasian atau pengertian, pengakuan, kewenangan dan sebagainya macam di dalam daerah-daerah kepulauan, tidak ada satupun undang-undang di Indonesia yang menyebut secara khusus apa makna daerah kepulauan. Bahkan di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah hanya disebut provinsi kepulauan, hanya satu disebut. Coba nomenklatur daerah kepulauan itu diketik ya, terus Anda cari di semua, misalnya ya, ini saya sebut beberapa undang-undang saja ya. Undang-undang apa saja yang menyebut daerah kepulauan. Kalau kita di undang-undang perairan, undang-undang tentang ini saya sebutkan ya, undang-undang tentang perairan pesisir, pengelolaan ruang kepulauan, kemudian tentang nomor 43 tentang wilayah negara, nomor 6 tahun 96 tentang perairan, nomor 5 tentang tahun 83 tentang zona ekonomi eksklusif, kemudian Undang-Undang Nomor 1 tentang tahun 73 tentang landas kontinen,
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang penataan ruang, dan lain sebagainya. Kami studi lebih dari 30 undang-undang. Tidak ada nomenklatur sebutan tentang daerah kepulauan. Ini sangat ironis karena di zaman Bung Karno dengan kabinet Juandanya, beliau mendeklarasikan apa yang disebut dengan deklarasi Juanda yang menyebut Indonesia adalah archipelago state, ya, negara kepulauan. Nah, dari pertemuan 8 gubernur yang mendeklarasikan deklarasi Ambon 2005, kemudian disusunlah beberapa tim menyusun RUU daerah kepulauan. Dulu namanya bukan itu, saya lupa namanya apa. Tahun 2012 diajukan ke DPR tapi ditolak. Entah apa sebabnya, saya tidak ingin tahu, tidak ingin mencampuri apa urusan politisnya di situ. Yang jelas pada periode kami, ketika kami diminta DPD untuk mengajukan rancangan ini, konsep akademiknya, naskah akademiknya dan RUU daerah kepulauan, alhamdulillah disetujui. Tapi persoalannya sampai hari ini menggantung, ya, belum dibahas. Ini saya selalu menyebut sama kawan-kawan ini, sponsornya kurang. Ini. Kalau Omnibus Law itu dalam cepat kilat itu 7 bulan selesai. Ini sudah 4 tahun terkatung-katung meskipun tiap tahun masuk di prolegnas prioritas. Ya. Nah, apa sih inti dari Undang-Undang Daerah Kepulauan ini? Pertama, bahwa daerah kepulauan tadi yang disebut Pak Abdul Ghafur Masjid itu menyedihkan. Kita beralih dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang otonomi daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kabupaten atau kota yang mempunyai laut, yang mempunyai nelayan, malah tidak punya hak yang disebut tadi 0 meter terhadap pengelolaan wilayah laut. Istilahnya kalau ada kapal terbakar di depan rumahnya, di depan lautnya, ada narkoba, ada perdagangan narkoba, ada kapal asing, atau imigran gelap masuk, kabupaten dan kota tidak punya wewenang, ya, untuk menyelesaikan paling-paling sebagai asas akomodatif paling melaporkan ke provinsi atau ke pusat yang mempunyai wilayah, yang mempunyai otoritas. Nah, di dalam Undang-Undang Daerah Kepulauan ini kita mengatakan bahwa Undang-Undang Daerah Kepulauan ini beda sekali dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh, beda sekali dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang minta sekian persen dari APBN, beda sekali dengan Undang-Undang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dan beda sekali dengan Undang-Undang Daerah Istimewa Yogyakarta. 4 undang-undang nasional ini yang membuat Aceh, Papua, DKI, dan Jogja mendapat perlakuan khusus dalam bentuk rejim pemerintahan khusus, itu di dalam Undang-Undang Daerah Kepulauan kita tidak minta itu. Kita hanya minta 3 hal, yaitu pengakuan atas pengakuan, ya. Jadi pengakuan itu rekognisi, ya. Jadi pengakuan bahwa harus ada pengakuan atau payung hukum untuk memfasilitasi, melindungi, dan menghargai, menghormati keragaman daerah kepulauan di Indonesia berikut wewenang-wewenangnya yang sejak zaman sebelum Indonesia merdeka sudah ada. Ya, sudah ada. Jadi bukan sesuatu yang baru. Yang kedua, satu itu tadi wewenang, ya, rekognisi atau payung hukum tentang wewenang. Yang karena tadi disebutkan, masa kabupaten kota yang punya laut tidak punya wewenang apapun di depan lautnya sendiri, 1 meter pun tidak punya wewenang. Ya. Kemudian kedua, kita di dalam daerah kepulauan harus ada yang disebut desentralisasi afirmatif, ya. Desentralisasi afirmatif. Karena apa? Tadi dibilang kalau kita terus-menerus membangun dengan pola land based development, jadi Jawa dan Indonesia bagian barat karena luas pulaunya dan jumlah penduduknya terbesar, maka mendapat kue yang lebih besar. Nah, itu kita bilang tidak adil. Karena apa? Karena wilayah laut tidak dihitung, pantai tidak dihitung. Nah, itu padahal daerah kabupaten dan kota, kepulauan dan pesisir itu mempunyai banyak sekali pulau-pulau yang berpenghuni dan akses atau infrastrukturnya buruk, ya. Jadi tidak adil kalau pembagian dana alokasi umum itu hanya berdasarkan kepada jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduk yang menang Jawa terus dan Indonesia bagian barat, ya. Nah, sekarang di afirmasi luas laut juga mendapat
penjataan, tapi masih tetap kurang adil karena nanti saya sebutkan. Yang ketiga adalah kita selain itu adalah perlu afirmasi karena apa? Karena indeks pembangunan manusia Indonesia Barat dan Timur ini terlalu timpang sehingga kalau pola pendekatannya, pola pembagian dananya masih seperti sekarang sampai kiamat juga tidak akan bisa, sampai bilang begitu ya ke kawan-kawan di media, di DPR saya bilang bahwa sampai kiamat kawan-kawan di daerah kepulauan tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Saya kasih contoh begini. Kemarin ada berita di Kompas di Pulau Sangi ya. Ada pendaftaran PNS untuk guru, dokter, TNI. Ya. Tidak ada yang daftar satupun. Karena apa? Gaji 1 bulan mereka untuk berlayar pulang ke Manado saja habis. Nah kalau kawan-kawan yang fungsional, yang terutama yang fungsional ya, dokter, guru, perawat gitu ya, tidak dikasih tunjangan khusus di daerah itu, maka tidak selamanya anak-anak SMP di Sangi dan Talaut itu SMP saja dia sudah tidak mau di daerahnya karena tidak ada guru yang mengajar, dia harus sekolah ke Manado. Ini kan mengerikan Indonesia seperti ini, masih sudah hampir 70 tahun merdeka masih seperti ini ya. Belum 100 tahun betul, tetapi jangan terlalu ketinggalannya terus terjadi ya. Kalau kita lihat indeks pembangunan manusia ya, terutama pada sektor tadi yang disebut Pak Abdul Ghafur betul ya, pendidikan, kesehatan, kemudian akses ke ekonomi, tiga-tiganya. Nah, kalau akses ke ekonomi itu disebut sebagai infrastruktur, misalnya pelabuhan, kemudian tempat pelelangan ikan, kemudian ada industri pengolahan ikan, itu kan hampir semua daerah pesisir harus ke kota besar, kota-kota daratan untuk mengirim hasil lautnya. Nah, kita di dalam Undang-Undang Daerah Kepulauan tadi kita tidak bertabrakan dengan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Kita juga tidak tumpang tindih dengan undang-undang sektoral ya, karena semua di dalam Undang-Undang Daerah Kepulauan berusaha diharmonisasi, disinergikan, dan ada yang disebut tadi selalu pengakuan tentang wewenang, kemudian pengakuan tentang daerah kepulauan yang mempunyai ciri-ciri khusus dan perlu ada payung hukum. Yang kedua, perlu ada kewenangan khusus. Maka yang ketiga perlu ada dana khusus. Kami menyebutnya sebagai dana khusus kepulauan yang nanti diambilkan di luar DAU sekian persen dari APBN. Kalau negara belum bisa akan bertahap seperti dana desa. Sama juga dengan dana otsus Papua. Dulu juga bertahap di zaman Presiden SBY juga bertahap ya. Aceh juga bertahap. Nah, kita di dana khusus kepulauan begitu. Ini kabar gembiranya begini. Kalau formulasinya 5% dari APBN itu tahun 2017 ya, Pak Bupati Bangka Tengah, Pak Gafri Rahman. Di 2017 kita simulasi itu, kita sama tim DPR bagian anggaran simulasi. Kalau 5% itu provinsi menerima sekitar 1,7 triliun setiap tahun. Itu tahun 2017 ya. Ini belum diperbaiki karena saya belum diajak diskusi lagi ya. Nah, Kabupaten Kepulauan minimum akan mendapat sekitar 220 sampai 240 miliar dari dana khusus kepulauan. Ini hanya untuk menutup ketimpangan pembangunan infrastruktur. Kita batasi dengan bahwa di daerah kepulauan itu nanti penggunaan anggaran harus difokuskan pada 11 sektor kelautan prioritas. Selain infrastruktur untuk IPM, indeks pembangunan manusia dan kesehatan dan akses ekonomi, maka penggunaan anggaran dipagari betul, tidak untuk macam-macam, tapi untuk 11 sektor kelautan prioritas. Apa itu? Yaitu satu, perikanan. Mohon maaf, ya. 5 menit lagi mungkin. Biar... ini udah hampir selesai. Baik, terima kasih. Satu, perikanan tangkap. Yang kedua, perikanan budidaya. 11 sektor ya ini ya, perikanan tangkap. Kedua, perikanan budidaya. Kemudian ketiga, industri pengolahan hasil perikanan. Yang keempat, industri bioteknologi. Kelima, pertambangan dan energi sumber daya mineral, baik yang di kawasan di laut maupun yang di daerah kepulauan. Kemudian pariwisata bahari, kemudian pelayaran, kemudian jasa kelautan, kemudian sumber daya wilayah pulau kecil, kemudian hutan mangrove, dan terakhir sumber daya alam baru dan terbarukan. Ini ada 11 sektor kelautan yang kita pagari dengan dana khusus kepulauan itu, sehingga penggunaan dana khusus kepulauan yang nantinya kalau disetujui oleh pemerintah dan DPR itu tidak digunakan oleh macam-macam, tetapi sudah dikonsepkan seperti itu. Yang utama adalah untuk mengejar ketinggalan IPM, indeks pembangunan manusianya, pada sektor pendidikan, kesehatan, dan
infrastruktur, terutama infrastruktur pelabuhan, kapal, kemudian pengolahan hasil-hasil laut. Kemudian yang kedua adalah untuk 11 sektor kelautan prioritas ini. Jadi itu kira-kira pemantik diskusi ini untuk Mas Winanta Kusuma. Silahkan, saya menunggu ini. Mohon maaf saya tidak presentasi karena draft kalau dipresentasikan ini karena ada 8 provinsi dan 86 daerah kabupaten dan kota yang masuk kriteria sebagai kepulauan yang kita ajukan ke DPR dan pemerintah. Maka saya membatasi diri hanya pada Bangka Belitung saja. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lebih lanjut pada sesi berikutnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Swidi Tono.